Selamat pagi anak-anak teacher, shalom. Apa kabarnya? Ya, teacher berharap kamu dalam keadaan sehat ya. Oke anak-anak teacher, sekarang kita kembali belajar tematik dengan teacher Teti dengan tema selalu berhemat energi, subtema sumber energi pembelajaran yang ke-6. Oke, hari ini pembelajaran kita memiliki tujuan ya, memiliki tujuan. Yang pertama adalah menjelaskan manfaat kerjasama dalam menjalankan hak dan kewajiban. Lalu yang kedua adalah membuat poster ajakan menghemat energi. Nah, yang ketiga yaitu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks visual ya. Oke anak-anak teacher, hari ini teacher mau sebelum kita memasuki pembelajaran kita awali dulu dengan berdoa ya. Teacher mau meminta salah satu dari antara kalian mau memimpin doanya. Oke anak-anak teacher. Let's pray. Lord Jesus, we thank you for your blessing. Now we want to study thematic. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Terima kasih sudah mau memimpin doa kita pada pagi hari ini. Ya, anak-anak teacher mau bertanya sama kamu. Kamu bisa melihat gambar berikut. Oke. Nah, menurut kamu ya, kendaraan yang kita pakai sehari-hari, dia dapat berjalan, dia dapat mengantarkan kita ke satu tempat tujuan, pastinya digerakkan karena adanya apa? Adanya bahan bakar. Bahan bakar yang digunakan oleh kendaraan kamu itu biasanya ada bensin, solar, atau pertalite. Nah, siapa pernah dari antara kamu yang pernah pergi atau ikut dengan orang tua kamu mengisi bahan bakar daripada kendaraan kamu? Nah, oke. Pernah nggak terpintas dalam pemikiran kamu? Sebenarnya bahan bakar itu dari mana ya asalnya? Pernah nggak kepikiran? So pasti ya pernah ya teacher. Kita akan membahas yang namanya pemakaian sumber energi ya. Jadi bensin solar yang kita pakai ya, bensin solar yang kita pakai, kemudian pertalite, kemudian minyak tanah itu yang kita pakai, itu sumbernya itu adalah berasal dari alam. Nah, so pasti seluruh manusia yang ada di dunia ini menggunakan bahan bakar tersebut. Sementara bahan bakar tersebut jumlahnya terbatas, ya, jumlahnya terbatas. Jadi kita harus memiliki yang namanya kewajiban dan tanggung jawab kita dalam penggunaannya. Ya, kewajiban kita dalam penggunaannya yaitu adalah menggunakan bahan bakar dengan bijak. Ya, contohnya penggunaan bahan bakar dengan bijak itu apa contohnya? Nah, contohnya nih, kalau rumah kamu dekat dengan sekolah, apakah ya menurut kamu, apakah lebih baik kamu berjalan kaki atau menggunakan kendaraan bermotor atau mobil? Ya, ada yang jawab di sana, teacher. Aku teacher harus menggunakan motor teacher. Kenapa? Karena kakiku tak sakit. Itu bukan alasan. Ya, ada kalanya lebih baik kalau rumah kita dekat dengan sekolah, kita bisa menggunakan sepeda atau berjalan kaki. Kenapa? Karena selain ya dengan mengendarai sepeda dan berjalan kaki, kita sudah melakukan olahraga ya, olahraga terhadap tubuh kita. Jadi kita menggerakkan otot kaki kita ya. Kemudian yang keduanya adalah dikarenakan kita sudah termasuk bagian dari orang yang peduli terhadap sumber daya alam kita ya.
Ya, dengan cara apa sih yang kita lakukan dengan cara demikian? Ya, kita sudah menghemat yang namanya bahan bakar eh, kendaraan. Yang tadinya kita dekat menggunakan kendaraan bermotor, so pasti motor kita akan digerakkan oleh bensin atau solar, ya kan? Nah, pasti habis. Kemudian yang kedua yaitu kita sudah ambil bagian dalam penghematan yang namanya sumber daya alam. Ya, sumber daya alam ini sangat bermanfaat sekali bagi kita. Dan bukan hanya kita yang membutuhkannya, orang lain juga. Kemudian supaya manusia semuanya dapat menggunakannya secara merata, ya. Bagaimana caranya? Ya, kita yang dengan gampang memperoleh sumber daya alam, ya kita harus menghemat ya, supaya orang lain dapat menggunakan sumber daya alam energi tersebut. Lalu apakah cukup hanya kita saja, hanya satu aja atau kita saja yang melakukan penghematan? Tidak, kita harus sama-sama, bekerja sama. Bukan hanya teacher Teti saja yang harus melakukan namanya kewajiban teacher, tanggung jawab, bukan. Tetapi bekerja sama kita sama-sama melakukan tanggung jawab dan kewajiban kita dalam penghematan energi. Nah, kalau kita bekerja sama artinya memerlukan orang lain. Lalu bagaimana caranya orang lain yang tidak ada di tempat kita mengetahui dan mau ikut melakukan tanggung jawab dan kewajiban kita, ya, dan kewajiban kita akan penghematan sumber daya alam energi tersebut. Nah, caranya ada, ya, caranya ada. Yang pertama dapat dilakukan melalui namanya siaran radio, siaran televisi, atau pada saat ini kita sudah sangat gampang yang namanya menggunakan ponsel. Nah, kita rekam video, kita berbagi. Atau buat anak-anak teacher yang masih sekarang yang masih duduk di bangku SD, kemudian gemar melukis, kemudian gemar menyusun kata-kata yang indah. Nah, itu juga bisa dilakukan. Nah, ini adalah kegiatan yang namanya poster, membuat poster. Jadi kita dapat mengajak orang lain yang tidak ada di tempat kita ini atau berada di tempat lain untuk dapat melakukan penghematan energi, supaya orang yang di tempat lain juga dapat menggunakannya sama seperti kita yang dapat menggunakan energi. Oke, anak-anak teacher, sampai di sini bisa ya? Jadi membuat poster. Nah, membuat poster itu tidak membutuhkan kertas yang besar. Tidak. Hanya sebuah kertas yang kecil seperti kertas HPS. Nah, kamu bisa membuat poster. Contoh-contoh poster ini ada. Nah, coba kamu lihat. Ini adalah contoh poster yang bertemakan hemat energi. Jadi tujuannya adalah mengajak orang lain untuk dapat melakukan kerjasama yang baik dalam menjalankan kewajiban dalam penghematan energi. Ya, anak-anak teacher mau ajak kamu untuk membuat poster. Ya, membuat poster yang bertemakan adalah hemat energi. Lalu bagaimana caranya supaya teman kamu yang ada di Bali itu, kamu di Batam, teman kamu di Bali, supaya mengetahui, ya, kamu bisa berlomba-lomba untuk membuat poster, kemudian ya mengirimkan ke teacher Teti. Oke, anak-anak teacher, ya, dalam membuat poster kamu harus menggunakan bahasa yang menarik, ya, bukan asal-asal, ya, tapi bahasa yang menarik dan singkat tapi menarik. Kemudian gambarnya juga menarik. Oke. Nah, kemudian jelas dan gampang dipahami, tidak bertele-tele, ya. Singkat, menarik, jelas dan gampang dipahami oleh masyarakat umum, ya. Jadi, anak-anak teacher, ya, kembali teacher mengingatkan
Cobalah kamu membuat posternya dengan gambar yang menarik, kemudian membuat kata-kata yang menarik, singkat dan gampang dipahami. Nah, kemudian teacher, bisa nggak kita menemukan sebuah gagasan pokok dalam sebuah poster? Oh, bisa. Ya, bisa. Sama halnya dengan mengambil gagasan pokok dari sebuah teks. Ya, jadi sebuah poster kamu dapat buatkan dalam satu paragraf. Ya, jadi sebuah poster kamu buatkan dalam satu paragraf, kemudian kita bisa mengambilkan namanya gagasan pokok dari poster tersebut. Nah, gagasan pokok kemarin kita sudah mempelajari yaitu ide atau apa yang dibicarakan. Oke, anak-anak teacher, ya. Di sini di pembelajaran 6 ini ya, sudah ada teksnya di situ, kamu bisa baca dan tentukan gagasan pokoknya pada paragraf 1 dan paragraf kedua. Ya, anak-anak teacher, mudah-mudahan pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi orang lain yang ada di sekitar kamu. Anak-anak teacher, ya, untuk hari ini, tugas hari ini yang kamu kumpulkan itu adalah membuat poster. Ya, anak-anak teacher yang baik, anak-anak teacher yang manis dan ganteng-ganteng, tetap jaga kesehatan kamu di rumah dan selalu kamu berdoa kepada Tuhan. Ya, doakan orang tua kamu, doakan kakak kamu, doakan adik kamu supaya dalam lindungan Tuhan dan tubuhnya sehat. Ya, anak-anak teacher, hari ini meminta seseorang dari antara kamu untuk memimpin doa untuk kita tutup pembelajaran tematik kita hari ini. Let's pray. Lord Jesus, we thank you for your blessing. Now we done study thematic. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Terima kasih. Oke, anak-anak teacher, ya, teacher ingatkan kembali, tetap semangat, tekun, rajin, dan jujur. Oke, bye-bye.